Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nova Arsita dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang syirkah atau perseroan syariah. Nah, apa itu syirkah? Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah, yaitu atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan memperoleh keuntungan. Nah, adapun syirkah dari dalam Al-Quran sudah dijelaskan, antara lain terdapat dalam surat Al-Sod ayat 24 yang artinya memang banyak di antara orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Nah, lalu ada rukun dan akad syirkah. Rukun syirkah, jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama yaitu sigat, yaitu ijab dan kabul, al-iqidain subjek perikatan, dan yang ketiga itu objek perserikatan. Syarat syirkah yang pertama itu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 3 syarat, yaitu yang pertama, berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua, berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya sepertengah, sepertiga, atau yang lainnya. Yang ketiga, yaitu keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan. Selanjutnya itu sesuatu yang bertalian dengan syirkah amwal. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu modal. Ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dengan demikian, modal tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat akad. Yang kedua itu modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah barang berharga secara mutlak, yaitu uang. Selanjutnya itu sesuatu yang bertalian dengan syirkat mufadah, bahwa dalam mufadah disyaratkan yang pertama, modal dalam syirkah mufadah harus sama. Kedua, pihak yang melakukan syirkah ahli untuk kafalah. Yang ketiga, objek akad syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan. Keempat, pembagian keuntungan harus sama. Dan yang kelima, dalam melakukan transaksi akad harus menggunakan kata mufadah. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Yang pertama itu syirkah amlak. Syirkah amlak itu ya persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memilih harta bersama tanpa akad syirkah. Terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar, sukarela, dan syirkah jabar atau paksa. Yang kedua yaitu syirkah ukut, persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terbagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah mufadah, syirkah wujud, syirkah abdan, syirkah mudarabah, dan syirkah mudarabah. Berakhirnya akad syirkah. Menurut Ahmad Bashir terdapat 6 penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu syirkah akad berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Lalu yang ketiga, salah satu pihak kehilangan kecakapan atau bertasarruf. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Dan yang terakhir, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Selanjutnya, aplikasi dalam syirkah. Aplikasi dalam syirkah lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan muhasabah bertindak selaku syarik atau partner yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Pembagian keuntungan atau hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah usul arifu bimat tafaqqa wal kasyaratu biqadri malihi. Artinya, keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian,
dibagi menurut porsi modal masing-masing. Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen sesuai kaidah musyarakah. Selanjutnya ada skema pembiayaan musyarakah. Semua modal yang terkumpul dalam proyek musyarakah disatukan dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Ketentuan umum dalam proyek musyarakah di perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Selanjutnya, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Lalu setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum. Lalu biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Selanjutnya, proyek yang akan dilaksanakan harus disebutkan dalam akad setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Nah, ini ada implementasi dari akad musyarakah dalam keuangan yang dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan berikut. Yang pertama itu pembiayaan proyek, modal ventura, musyarakah mutanafiso, dan yang terakhir itu sukuk musyarakah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.